Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah online GBI Maple Park. Kami berharap seluruh jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui kegiatan terbaru GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like, comment, dan share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Maple Park Minggu 18 Juli 2021 akan dilayani oleh Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo disertai perjamuan kudus premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, Shalom. Mari sekali lagi katakan Shalom.
Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari saat ini kita mau sama-sama bersyukur buat setiap cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan yang Tuhan limpahkan buat setiap kita, amin. Saudara percaya Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Saudara yang percaya mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan maskurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan, Kaulah menara dan kota berdiri. Mari sama-sama kita mengatakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Mari sama-sama sorakan haleluya. Kau baik buat setiap kami ya Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama dengan ucapan syukur katakan, Tuhanlah kekuatan dan maskurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan, Kaulah menara dan kota berdiri. Mari sama-sama dengan imanmu katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kekuatan, buat setiap nafas yang Kau beri buat setiap kami. Terima kasih. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku dengan penuh ucapan syukur, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Dan katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama dengan imanmu katakan, Tuhanlah kekuatanku. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kami tetap percaya kalau Engkau adalah satu-satunya penolong di dalam hidup kami, dan Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami walau sedetik pun ya Tuhan. Kami mau terus membuka hati kami Bapa,
Tuhan, kami mau Engkau masuk dalam hidup kami lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Mu tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Mu. Mari dengan iman nyatakan buat Tuhan. Tuhan selalu menolongku, yes Jesus, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyangkaku dan peliharaku seumur. Dengan iman katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Jadi iman setiap kita. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Yes Jesus. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh
Tuhan, sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yes Lord. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh Yesus. Yes, Jesus. Amin. Selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Sekali lagi dengan iman nyatakan. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biarlah ini kami tidak sekedar nyanyi karena kami tahu lagu, Tuhan. Biarlah ini pujian, iman yang kami angkat, iman yang kami percaya kalau kami tahu setiap apapun yang kami kerjakan, setiap langkah kami tahu kalau Tuhan ada beserta dengan kami. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Mungkin kita kadang ngerasa Tuhan kok jahat, Tuhan kok bisa. Tapi di balik itu semua ada rencana Tuhan yang indah buat setiap kita. Setiap saudara, setiap saya, setiap kita semua yang ada di sini saat malam ini yang sedang menyaksikan ibadah ini, yang sedang menyembah Tuhan. Kita semua adalah umat kepunyaan Tuhan dan kita tidak boleh sedetik pun takut, tidak boleh ragu. Kita harus percaya kalau Tuhan ada selalu beserta kita. Amin. Dia di dalam hidup kita. Engkau selamanya di dalam kami. Selamanya di dalam kami, Tuhan. You never let me go. You never let me go. Terima kasih. You are good, good Father. Haleluya, Jesus. Biarlah malam hari ini kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Engkau baik, Engkau baik. Engkau penolong yang setia, Engkau penolong yang setia. Engkau Allah yang baik, Engkau setia Tuhan. Kami angkat pengagungan, kami angkat sembah kami, kami angkat sembah kami, pengagungan kami.
ini Bapa. Engkau yang melawat setiap kami yang datang dengan kesungguhan hati. Kami mau nyatakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau nyatakan kami butuh Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami gak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau senantiasa memegang tangan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Haleluya, Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Kami percaya waktumu selalu yang terbaik buat kami Tuhan. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap. Mari engkau yang percaya dengan segenap hatimu nyatakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang
membutuhkan pertolongan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian buat kami Tuhan Yesus. Ini iman kami di hadapan-Mu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, amin. Engkau Tuhan penyertaan, Engkau Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan penyembuhku. Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan kami Yesus, amin. Sumber kedamaian hanya Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau yang memberkati kehidupan kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Dengan imanmu saudara nyatakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang memulihkan setiap kami. Apapun keberadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami mau bawa seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sumber pengharapan kami, sumber kedamaian kami hanya dalam Yesus Tuhan, hanya dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mau serahkan terus kehidupan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan kami hanya kepadamu, hanya kepadamu. Yesus penolong kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih, Kau gembala yang baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau berbicara kepada setiap kami saat ini melalui hamba-Mu Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami. Biar kami semakin dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Mapel Park yang luar biasa. Saya percaya walaupun hari-hari ini menjadi hari yang melelahkan buat kita, hari-hari yang penuh dengan pergumulan, tetapi mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita serahkan hidup ini kepada perkataan firman yang berkuasa
perkataan firman yang menguatkan, menopang setiap kehidupan kita. Dan mari kita akan berdoa, Tuhan urapi perkataan firman, biar perkataanmu itu menguatkan, mengokohkan kami, sehingga waktu kami lemah, kami merasa hancur, kami merasa tidak berdaya, firman itu menjadi pegangan bagi hidup kami. Mari Tuhan urapi perkataan firman, urapi hamba-Mu yang tidak berguna, tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya. Sehingga hanya perkataan Tuhan, pesan Tuhan turun bagi setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dua minggu inilah begitu ya, dan sampai hari di mana saya menyiapkan firman Tuhan ini, masih saya terus menerima kabar melalui WhatsApp bagaimana orang-orang kemudian karena perjuangannya harus berakhir karena COVID-19 ini, saudara ya. Termasuk minggu yang lalu juga 2 orang terdekat dalam hidup saya. Memang selama 2 minggu sebelumnya ya, jadi 2 minggu sebelumnya sepertinya Roh Kudus memberikan impresi yang begitu kuat dalam kehidupan saya bahwa ini masa-masa genting, waktu yang begitu mepet. Jadi saya bingung ada apa begitu ya. Terus kemudian mendekati hari-hari itu pada minggu yang lalu, pada hari Selasa dan Rabu. Kemudian sebelum minggu itu, hari itu maksud saya, seperti ada impresi, ada perasaan yang kuat bahwa akan ada orang terdekat dalam hidup saya dipanggil Tuhan dan selesai di bumi ini tugasnya. Dan benar saudara ya, seorang sahabat dari tim Zero Point Ministry dipanggil Tuhan, dan juga kemudian anak rohani saya atau adik rohani saya yang begitu dekat. Kadang kami pelayanan bareng, kami merencanakan pelayanan bersama, mengajar bersama-sama untuk bagaimana mentraining orang untuk melayani lebih baik. Bahkan kami juga pernah melayani sampai ke luar negeri bersama-sama. Akhirnya karena COVID ini tugasnya selesai di bumi ini, saudara. Memang itu menyesakkan. Tetapi masih ada hari-hari berikutnya yang kemudian menjadi hari yang penuh rasanya keraguan, ketakutan, atau merasa sampai kapan semuanya ini terjadi. Nah, hari ini saya mengajak saudara belajar firman Tuhan. Tema hari ini, jadilah tenang. Nah, mari kita akan belajar firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ini menjadi sangat menarik ayat ini ya. Karena kalau kita berbicara tentang 1 Petrus, maka Anda perhatikan bahwa dalam 1 Petrus ini masa-masa di mana jemaat mula-mula menghadapi kesulitan. Dikejar-kejar, situasinya buruk, dan kematian itu mendekat dalam kehidupan mereka. Karena kalau Anda perhatikan dalam latar belakang dari kitab 1 Petrus ini, ketika kemudian orang-orang Kristen, bahkan yang menjadi Kristen atau yang menolong orang Kristen pun kemudian dikejar-kejar, saudara ya, untuk menghadapi penghakiman atau penghukuman dari kekaisaran atau kerajaan Romawi. Kadang mereka harus diperhadapkan dengan binatang buas, kadang mereka juga lari, dan kalau ketahuan di sebuah goa dari depan dibakar, dan ratusan orang, puluhan orang bisa meninggal dunia karena sesak nafas, saudara ya. Dan ini menjadi nggak mudah, masa-masa yang juga menakutkan. Dan mungkin ada dengan saya hari-hari ini juga mengalami masa yang sama, masa yang sulit, masa-masa di mana rasanya penderitaan ini nggak kelar-kelar, rasanya Tuhan sampai kapan semua ini berakhir. Nah, saya mengajak setiap saudara hari ini, apapun keadaan saudara, mungkin kau tidak khawatir dengan COVID-nya, tapi mulai takut dengan bisnismu, tokomu, keluargamu, mulai takut dengan masa depanmu, mulai takut dengan promosimu, mulai takut dengan karirmu, mulai takut apakah yang saya bangun, yang saya mimpikan akan lebih berkembang lagi, atau malah makin hancur gara-gara pandemi ini atau penderitaan yang sedang dialami. Nah, Bapak Ibu Saudara, keputusan-keputusan kita pada hari-hari ini, percayalah, akan menentukan di masa depan. Keputusan-keputusan kita akan menentukan tidak hanya mungkin di masa depan, tapi mungkin bisa esok hari. Dan keputusan itu harus, saudara ya, tidak bisa kita lakukan ketika kita dalam situasi marah, dalam situasi kecewa, takut. Itu orang-orang alami hari ini. Responnya ketika penderitaan datang, mungkin mereka mulai sedih, mulai khawatir, mungkin berusaha cari jalan keluar dengan kemampuan mereka sendiri, Bapak Ibu.
dan tanpa disadari akhirnya hidupnya melenceng atau berbeda dari jalur yang Tuhan kehendaki. Nah, saya mengajak setiap saudara ketika kita melewati perjalanan hidup ini, mari kita membuat keputusan yang terbaik. Sekali lagi, apa yang terjadi hari ini karena keputusan kita di masa lalu, tapi apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan hasil dari perjalanan hidup kita ke depan, Bapak Ibu. Nah, karena itu saya mengajak saudara, mengapa kita harus tenang? Situasi nggak bikin tenang, tapi mengapa kita harus tenang, Bapak Ibu? Nah, menariknya kata jadilah tenang menggunakan sebuah kata bahasa Yunani, yaitu sophroneo, Bapak Ibu. Nah, ini menarik kata ini ya. Ini akan menjelaskan tenangnya itu bagaimana, karena situasinya tidak bisa dikendalikan hari-hari ini. Keadaannya tidak bisa bikin tenang, karena berita yang kita dengar, bahkan waktu saya menyiapkan materi ini pun saya masih terima chat WA memberitahukan anak muda akhirnya perjuangan 15 hari dan tidak berhasil atau menyelesaikan tugasnya di bumi ini, saudara ya, dan berjumpa dengan Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang harus tenang dalam hidup kita supaya kita bisa menjadi tenang? Maka kata tenang, sophroneo, itu menggunakan arti be sober, atau kalau dalam bahasa kemabukan, jangan mabuk, sadar gitu ya. Tapi be sober itu jadilah tenang. Atau kata sophroneo juga berarti be in the right mind, berada di dalam pikiran yang tepat, pikiran yang benar. Orang yang tenang itu adalah ketika pikirannya pada track yang tepat. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ternyata kalau kita perhatikan sophroneo juga berarti to be of sound mind, dalam pikiran-pikiran yang baik. Artinya begini, ketika situasinya sulit, tapi pikiran harus punya pikiran-pikiran yang baik. Karena sejatinya situasi kita nggak bisa kendalikan, tetapi yang kita bisa kendalikan adalah apa yang ada di pikiran kita, Bapak Ibu. Karena peperangan terbesar kita katanya bukanlah dengan pandemi ini. Peperangan terbesar kita bukan karena karir kita yang belum bisa naik, atau toko kita yang belum begitu besar, atau mungkin vendor yang kasih produk yang gak begitu bagus, malah yang bagus dikasih sama kompetitor kita. Oh bukan, peperangan terbesar kita Bapak Ibu adalah di dalam pikiran kita sendiri. Itu peperangan terbesar kita, ada dalam pikiran kita sendiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saya mengajak setiap saudara, mengapa kita harus tenang? Pertama adalah karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sekali lagi, tenang yang dimaksud oleh Petrus dengan tuntunan Roh Kudus adalah tenang dalam pikiran. Ketika pikiran tenang, mengendalikan perasaan, saudara. Nah, seringkali kebalik ya, perasaan tidak tenang, pikiran jadi kacau, akhirnya keputusannya salah. Memang kesudahan segala sesuatu, kata Petrus dalam kisah jemaat yang dia layani adalah ketika orang-orang mulai dikejar-kejar dan rasanya kematian begitu mendekat. Nah, karena kesudahan segala sesuatu, toh pada akhirnya semua orang akan mati. Elizabeth Kubler-Ross mengatakan kemudian kata-kata bijak ini. Ada dua hal dalam hidup kita yang kita tidak pernah tahu. Satu, umur berapa kita meninggal. Kedua, cara kita meninggal. Dan kalau Anda tidak tahu dua hal itu, maka hiduplah sebaik mungkin hari ini seakan-akan besok akan meninggal. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau kita punya pemikiran yang benar, maka keputusan kita, apapun yang kita hadapi, kita sikapi bukan dengan kesalahan, bukan dengan bahasa Jermannya gerusa-gerusu, bukan dengan semaunya sendiri, bukan juga dengan keluhan terus-menerus, tetapi dengan pikiran-pikiran yang baik. Itulah mengapa saya menemukan malahan pada masa pandemi ini, orang-orang yang berpikiran tenang malah melihat peluang dalam hidup ini, melihat kesempatan hidup. Saya tidak tahu bagaimana perjuangan sahabat-sahabat kita ketika menghadapi COVID-19 ini, saudara ya. Saya dengan istri pun mengalami. Bahkan ketika istri saya yang pertama kali mengalami, sempat terpikir takutan akan kematian. Kemudian akhirnya saya menemani, saudara ya, akhirnya tidur satu kamar begitu. Dan saya ingatkan, tetap harus punya pikiran yang positif. Kepada teman-teman yang terpapar pun tetap harus punya pikiran positif dan harus mengklaim janji Tuhan bahwa saya diberikan kekuatan,
saya diberikan kesehatan, saya tolak roh kematian, tapi roh yang membangkitkan kehidupan diturunkan dalam kehidupan saya. Jadi itu yang saya pikirkan, saudara. Sempat kepikir nggak takut pada waktu terpapar? Sempat. Tapi kemudian saya menenangkan pikiran bahwa iya ya, semua ini kasih karunia Tuhan. Semakin saya ketakutan, semakin saya nggak nyaman, semakin saya berduka, akhirnya saya tidak bisa mengambil keputusan yang terbaik, tidak melakukan apa-apa, dan hasil akhirnya saya tidak menerima apa-apa. Nah, hari ini saya mengajak setiap saudara, apapun keadaan saudara, jadilah tenang. Kenapa? Karena memang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya tidak sedang bicara akhir zaman, tetapi hari-hari ini sepertinya kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tapi jadilah tenang. Karena kalau kita sadar bahwa memang pada akhirnya semua akan berakhir di bumi ini, maka kita akan tenang dalam hidup ini. Dan Anda lihat bagaimana reaksi Ayub. Bahkan sepertinya, bukan hanya, maaf ya saudara ya, yang paling menakutkan dalam hidup itu adalah penderitaan. Begitu kematian selesai di dalam Tuhan, selesai. Tapi penderitaan yang terus-menerus yang tiada akhir jadi persoalan, dan Ayub mengalami itu. Tapi lihat responnya, karena ketenangan itu responnya, dia bicara pada istrinya. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang juga kembali kepada Tuhan. Tidak punya apa-apa, semua milik Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Hari-hari ini orang menjadi tertekan, bingung, khawatir, mulai ngomong lah, ini chip, ini konspirasi lah, ini betul kita hidup di akhir zaman. Wah, kita akan semua sepertinya kematian bersorak-sorai. Usaha kerja keras menjadi sangat terganggu, masa depan sepertinya suram. Dan itu yang kita pikirkan, itu yang kita lihat. Tetapi jadilah tenang dengan pikiran. Karena situasi makin mendesak, membuat kita nggak tenang. Malah harus yang kita lakukan sebaliknya, respon kita. Karena situasinya begitu mendesak, Anda harus tenang supaya mengambil keputusan dengan baik, Bapak Ibu. Ayo jadilah tenang. Karena ketika Anda tenang, Anda bisa mengambil keputusan-keputusan terbaik dalam hidup ini. Berapa banyak di antara kita akhirnya salah memprediksi, salah mengelola, salah mengerjakan. Karena kenapa? Pikiran kita tidak tenang, Bapak Ibu. Memang kita masih mengalami penderitaan, tapi jangan heran Alkitab sudah ngomong itu. Mungkin kita hidup dalam sebuah perubahan yang luar biasa, tetap bersukacitalah senantiasa dalam segala hal, mengucap syukurlah. Kalau pikiran kita benar, kita tenang, Bapak Ibu. Ketika penderitaan datang, berbahagialah, kata Alkitab, orang yang hidup dalam penderitaan. Karena kenapa? Dia dimurnikan. Mengapa kita harus tenang? Karena Kristus masih bersama kita. Tapi dikasih Tuhan Yesus, sekali lagi, mengapa kita harus tenang? Karena segala sesuatu semakin mendekat. Makin kita gerusa-gerusu, kemerungsung gitu, karena kebingungan begitu. Kita nggak bisa melihat hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Mengapa kita harus jadi tenang? Supaya Anda dengan saya pikiran menjadi tenang, keputusan tenang. Pada waktu pandemi ini datang, saya berdoa dan bertanya, saya mesti ngapain Tuhan? Dan Tuhan dengan sederhana bilang, tetaplah melayani. Dan sejak hari itu, saya tidak mau mikirin yang lain. Saya mau tenang, saya mau tetap melayani. Dan akhirnya banyak cara orang melayani. Banyak aplikasi orang pakai untuk melayani. Sampai saya kaget loh ya, aplikasi apa aja dipakai buat pelayanan. TikTok pun dipakai, nggak cuman begitu, saudara. Nggak cuman begitu ya. TikTok pun dipakai buat pelayanan. Menyampaikan firman, ada banyak cara ketika tenang. Beberapa teman akhirnya yang tadinya jualannya alat tradisional, harus door to door, datangin telepon, sekarang menggunakan berbagai macam aplikasi media sosial dipakai. Ketika Anda tenang, Anda bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik. Mengapa Bapak Ibu dengan saya harus tenang? Karena ketika tenang, Anda bisa melihat segala sesuatu dengan baik, pikiran tenang. Sekali lagi ya, yang diminta menjadi tenang itu pikirannya, saudara. Sehingga ketika pikirannya tenang, Bapak Ibu, ketika pikirannya tenang, Anda bisa melihat segala itu dari berbagai macam sudut. Bukan sudut kemarahan, bukan sudut kekacauan, bukan sudut ketakutan, bukan sudut kekhawatiran, tapi sudut di mana Allah sedang menjaga hidup saudara. Allah sedang bekerja, turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Anda sedang melihat sudut kesempatan yang dilihat. Malah saya kagum dengan beberapa sahabat supaya di tengah pandemi ini
ternyata melihat peluang-peluang yang begitu luar biasa hebat. Usahanya semakin maju begitu ya, di tengah pandemi ini, di tengah sulit, semua sulit. Maju kan bukan berarti dari 0 ke 100, mungkin 0 ke 20, itu juga sudah maju saudara ya. Lebih berkembang lebih baik, 20 ke 40 itu sudah lebih baik. Mungkin memang tidak seperti sebelum pandemi, tapi waktu pikiran, sekali lagi, pikiran yang benar, pikiran yang baik ada dalam kehidupan kita, maka keputusan kita akan berbeda Bapak Ibu. Bukankah Filipi pasal 4 ayat 8, semua yang baik, manis, sedap didengar, patut dipuji, semua disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang membuat kita tidak bisa tenang Bapak Ibu? Bukan situasinya, tapi pikiran kita. Karena itu isilah pikiran ini dengan orang-orang di sekitar Anda yang terbaik, yang perkataannya membangun, yang perkataannya menguatkan, yang perkataannya memberikan vitamin buat pikiran-pikiran baik kita. Bukan ketemu sama orang yang mengeluh, yang ngomongnya nggak jelas, yang kemudian malah menjatuhkan. Ada udahlah, situasinya sulit, nggak bisa. Penuhi sekitar saudara orang-orang yang hebat. Penuhi juga pikiran Anda dengan berita-berita yang baik. Jangan berita yang menguras energi negatif lebih besar, tapi energi positifnya lebih bersemangat. Berita-berita yang baik, saudara, kalau hanya dipenuhi dengan yang mati sekian ribu, coba ganti dengan yang sembuh sekian ribu. Wow, berarti masih ada sukacita dan pertolongan, saudara. Mari isi dengan buku-buku terbaik, termasuk firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saya mengajak setiap saudara. Pandemi ini memang melelahkan. Situasinya sulit, tidak nyaman, menakutkan. Sepertinya itu yang terus ada dalam benak kita tiap hari. Tapi setiap kali Anda keluar rumah, lihatlah matahari yang masih bisa terbit. Anda bisa berjemur di sana. Lihatlah tanaman-tanaman setelah saudara masih bisa tumbuh, memberikan rangsangan di mata kita untuk melihat kemuliaan. Maka lihatlah langit cakrawala yang menceritakan kebaikan Tuhan, yang membuat Jakarta semakin biru, semakin luar biasa. Mari melihat bahwa kalau Anda masih bisa telepon, telinga yang mendengar dengan baik, dan ada percakapan dengan sahabat yang luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ketika situasinya sulit, maka pikiran kita yang harus tenang, supaya membuat keputusan-keputusan terbaik. Berikutnya Bapak Ibu, mengapa kita harus tenang? Nah ini menarik kemudian. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Nah, ini menarik saudara. Loh memang bukannya kalau nggak tenang malah kita harus berdoa. Bukan tidak tenang supaya, jadi doa supaya Anda tenang. Oh bukan, karena ketika pikiranmu tidak tenang, doamu juga tidak tenang. Ini menarik saudara. Jadi sebelum datang ke dalam hadirat Tuhan, tenangkan diri saudara. Ketika membaca kisah tentang Daud, saudara, saya itu kadang-kadang kagum gitu ya. Penderitaannya banyak, dari masa muda dikejar-kejar, kesulitan datang, dibuang dari negaranya, dikejar oleh mertuanya sendiri, bahkan seluruh bangsa seperti mau bunuh orang ini. Kemudian waktu jaya, anaknya sendiri mengkudeta dia, orang ngolok-ngolok dia. Tapi perhatikan mazmurnya, aku tidur, lalu aku bangun, dan aku tahu Tuhan penolong. Tenang sekali jawabannya. Mazmur 23 itu paling terkenal. Meskipun aku dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Ketenangan yang luar biasa. Petrus tepat sekali dalam pengurapan Roh Kudus mengatakan, jadilah tenang supaya dapat berdoa. Berapa banyak di antara kita yang pernah berdoa dalam situasi tidak tenang? Berapa banyak di antara kita yang berdoa dalam situasi utang, Tuhan tolong supaya kalau bisa saya ketemu Pak Ferry, waktu ketemu Pak Ferry, beliau tersenyum, saya tersenyum, terus saya dikasih kesempatan ngomong, terus saya ngomong, puji Tuhan, kasih pinjaman buat bayar hutang. Pikiran kita melayang kemana-mana, saudara. Oh Tuhan, siapa tahu besok kalau saya lewat ke pasar, ketemu si penjual daging babi ini, Tuhan, waktu saya senyum, dan dia tersenyum, dan saya cerita, akhirnya dikasih babi 5 kilo gratis. Pikiran kita melayang-layang.
Jadilah punya pikiran yang tenang, pikiran yang baik, pikiran yang benar. Supaya apa? Dapat berdoa. Mengapa? Ketika Anda berdoa, Anda bisa mendengar pikiranmu, bisa memiliki pikiran. Pikiranmu bisa mengerti kehendak. Paulus dalam pelayanannya, oleh kehendak Roh Kudus, karena Roh Kudus melarang kami. Itu membuktikan betapa kepengennya ke arah yang berbeda. Tapi Roh Kudus berbeda. Roh Kudus menahan dia dan dia taat. Karena kenapa? Pikirannya benar. Perhatikan bahwa saudara Yunus, ketika pikirannya sebagai seorang nabi tidak benar, dia pengen, Roh Kudus sudah bicara, tapi dia pergi berlari ke tempat yang salah. Sampai akhirnya terpaksa ikan yang besar menangkap dia, mengantarkan kembali ke rancangan Tuhan. Bapak Ibu dikasih nggak perlu ada ikan besar kan, benar supaya membuat Anda atau seperti kalau William ngomong, tiba-tiba binatang sering ngomong supaya kita bertobat, kan kaget sekali saudara ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saya mengajak setiap saudara, mari punya pikiran yang tenang. Karena pikiran yang tenang membuat kita pikiran yang baik, pikiran ya betul, pikiran yang tenang, pikiran yang baik, pikiran yang sesuai, yang bisa mengontrol kehidupan kita dengan baik, maka membuat kita bisa mengerti kehendak Tuhan dengan baik. Sepertinya Petrus mengulang kisah dalam kehidupannya, Bapak Saudara. Bagaimana ketika kesulitan datang, masa-masa genting datang ketika menjadi pengikut Kristus, mau ditangkap, karena dia tidak tenang. Yang dia pikirkan cuma egonya, melarikan diri. Tapi kali ini Petrus berbeda. Dia mengajarkan semua jemaat. Memang kesudahan segala sesuatu semakin dekat, tapi pikiranmu jadi tenang. Supaya engkau bisa berdoa, karena seperti Tuhan Yesus, itu yang dia pelajari. Situasinya genting. Dan seperti yang sama seperti saya alami minggu yang kemarin, genting. Saya merasakan betul ada orang-orang terdekat yang akan pergi meninggalkan saya. Banyak doa melepaskan doa sungguh, Tuhan tolong supaya bukan roh kematian, aku patahkan, kutuk patahkan roh kematian, lepaskan kehidupan. Ternyata Tuhan masih izinkan orang terdekat ini dipanggil Tuhan. Dan pikiran yang tenang, menangis gak? Menangis dulu ya. Marah, kesel mungkin enggak, tapi kehilangan itu sangat besar. Satu hari pertama aku sampai malam gak tahan dengan tangisan. Hari ketiga, keempat, dalam doa, terus Tuhan, kami lepaskan kehidupan buat Indonesia. Dan akhirnya mulai sadar rancang, mulai kembali belajar aku mengerti kehendak dengan situasi. Aku akan kirimkan tim atau orang-orang yang lain yang aku percaya sesuai dengan tujuan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, Petrus menyadari dalam situasi genting, Yesus mengambil waktu banyak berdoa. Sampai ngomong, kalau boleh cawan ini lalu dari hadapan. But not my will, yours be done. Wah, bukan kehendakku, tapi perpuluhan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Wah, Petrus melihat teladan Kristus, pikirannya tenang. Tetap melihat rencana Tuhan. Saya percaya ada rencana Tuhan di tengah pandemi ini buat Anda. Ya, buat Anda yang sedang menikmati online service hari ini. Waktu engkau masih pakai ventilator melihat ini. Mungkin waktu engkau masih di ruang isoman rumahmu atau di kos-kosanmu. Dengar baik, engkau harus memiliki pikiran yang tenang. Supaya apa? Doamu benar. Permintaanmu benar. Pengertianmu akan penderitaan benar. Sehingga keputusan-keputusan, perjalanan hidupmu benar. Dan Petrus berjalan sesuai Tuhan. Orang Yahudi gak boleh ketemu sama orang non-Yahudi. Petrus akhirnya diluruskan sama Tuhan. Terima Kornelius. Petrus harusnya tidak melayani ke Samaria, tetapi karena tuntunan Tuhan, dia menjadi tenang pikirannya, berdoa, ikuti tuntunan Tuhan ke Samaria, daerah yang paling dibenci oleh orang Yahudi. Saya mengajak setiap saudara, apapun keadaan, tenanglah jiwaku dalam
naungan sayapmu. Tenang, pikiranmu dalam kondisi yang baik, pikirannya, sehingga waktu berdoa yang kau katakan sama seperti Yesus, bukan kehendakku tapi kehendak. Dan dalam sebuah tulisan yang kemudian dipercaya, saya lupa istilahnya ya apa, saya lupa penulisnya ya, mengatakan bahwa satu kali ketika Roma dibakar, saudara, kemudian Petrus juga seperti akan melarikan diri. Ternyata di ujung dari perbatasan kota Roma, dia melihat Yesus masuk ke dalam Roma, sehingga kemudian mengatakan Quo Vadis, yang terkenal itu ya, Quo Vadis apa ya, jadi lupa saya, Quo Vadis apa gitu ya dia bilang ya, yang mengapa, apa yang kau lakukan Tuanku, mengapa kau balik gitu. Terus dia bilang, katanya Yesus mengatakan, aku mau menggantikan engkau mati di Roma. Dan kemudian Petrus sadar dia tidak berlari dari penderitaan. Kemudian dia balik ke Roma, mati dengan disalibkan terbalik, karena dia merasa saya nggak layak seperti guru saya, salibkan saya. Dan dia mati dengan sukacita, mati dengan kemenangan dari pikiran-pikiran yang sama. Ketika pikiran kita kacau, kita tidak bisa berdoa. Ketika pikiran kita bermasalah, kita tidak mengerti kehendak Tuhan, dan seringkali sejujurnya kita nggak punya iman akhirnya. Tapi kalau pikiranmu benar, kau berjalan dengan tuntunan Tuhan, saya percaya ketenangan pikiran kita membuat kita bisa berdoa dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Dan kita mengatakan, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Saya belajar. Akhirnya di masa pandemi ini terus berusaha dalam pelayanan, mencoba berbagai macam cara, bentuk, belajar, edit, semuanya. Awalnya saya merasa ini bukan bagian saya, tapi ketika menenangkan diri, iya Tuhan, saya harus melewati, saya tidak bisa menolak penderitaan, tapi bantu saya. Dan Tuhan mulai kasih ide, temukan orang, temukan sahabat, dan hal yang sama terjadi. Ada seorang ibu ditinggalkan oleh pasangannya, wah terluka, kecewa, marah, doa nggak jelas. Akhirnya dia berusaha menenangkan diri, ketemu, yuk tenang dulu, minta tuntunan. Itu dia mulai tenang, dia mulai buka usaha, pikiran tenang, usaha tenang. Tapi kalau pikirannya nggak tenang, kasih berkat usaha, kesel, tetap marah sama apa yang terjadi, iya nggak pelan-pelan. Tapi kemudian saya ketemu lagi hampir setahun kemudian sebenarnya, saya lupa bulan lalu atau 2 bulan lalu, dan dia bilang puji Tuhan semakin maju, mau buka di 5 kota dalam situasi pandemi dan ditinggalkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mari menjadi pribadi-pribadi yang belajar. Jadilah tenang. Dan apa yang harus tenang? Pikiran kita yang harus tenang. Seandainya kita sedang dalam keadaan yang terpuruk karena kesehatan, maka jagalah pikiran saudara. Karena imunmu akan bertumbuh dengan pikiran-pikiran. Tetaplah memiliki pikiran-pikiran baik seperti mengucap syukur, tetap bersuka cita di tengah penderitaan, tetap bangga, percaya, beriman pada Tuhan. Karena apapun yang kita alami, Tuhan tahu cara menolong. Tuhan mengerti rencana. Bahkan ketika saya mengalami kehilangan, saya bersyukur ada seorang hamba Tuhan yang mengajarkan saya bagaimana melepaskan rasa duka itu dengan luar biasa. Kalau nggak tenang, mungkin sampai minggu ini pun saya nggak bisa sharing pada saudara. Wah, ini khotbah buat saya. Mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan saya. Tapi pada akhirnya ketika pikiran kita benar, pikiran kita baik, kita dapat mengambil keputusan, kita dapat berdoa dengan baik. Itulah mengapa dalam tim doa pagi, saya mengajak semua orang, doanya sekarang diubah yuk. Kita doa, lepaskan kehidupan, lepaskan mujizat, lepaskan kesembuhan, patahkan roh kematian atau roh maut di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita punya otoritas. Kalau sekian ribu umat Tuhan mengatakan hal yang sama, meminta kepada Bapa di surga supaya negeri ini dipulihkan, saya percaya Bapa akan mendengar doa-doa anak-anaknya dan negeri ini dibebaskan. Bapak, COVID itu perlu obat, betul, tapi saya percaya mujizat.
Saya percaya mujizat. Bahkan saya baru tahu saudara, pada waktu flu Spanyol itu Bapak Ibu, ternyata setelah sekian lama virusnya hilang sendiri, nggak tahu bagaimana. Kalau dalam bahasa teknis ilmuwan sih, yaitu alam yang kemudian menghilangkannya. Itu dalam bahasa iman kita, saya percaya Allah turut bekerja. Jadi hari ini masih ada kesempatan, masih ada rancangan. Tulisan dari N. Shetash atau Ketas ini sangat menarik. Dalam doa, Tuhan meyakinkan kembali hati kita dan menenangkan pikiran kita. Punya pikiran yang baik, pikiran yang benar, kita bisa berdoa. Waktu berdoa, perasaan ketakutan, perasaan khawatir, kemarahan ditenangkan. Dan semakin pikiran kita menjadi positif, lebih baik. Kiranya jemaat GBI Maple Park aku menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat, semakin tenang, dan menikmati kekuatan daripada Tuhan, mujizat yang mengalir. Tuhan urapi setiap kami yang datang dengan tangisan, setiap kami yang di rumah-rumah sendirian, setiap kami yang merasa ragu, mulai merasa khawatir, terdesak, mengalami masa-masa sulit hari ini. Tuhan, biar pikiran kami menjadi tenang, pikiran kami dikuatkan kembali, pikiran-pikiran yang baik, dipenuhi dengan perkataan orang-orang yang baik, dengan perkataan firman, dipenuhi dengan Kristus dalam kehidupan kami, sehingga keputusan kami, waktu kami berdoa, semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Lawatanmu mengalir, jamahan Tuhan turun, sembuhan turun, mujizat terjadi di rumahmu, di keluargamu, di usahamu, di perjalananmu, di tokomu, di dagangmu, mujizat terjadi. Dan aku melepaskan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, menjamah melawat kehidupan. Terima kasih buat malam ini Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap bersemangat, tetap kuat, tetap mengasihi Tuhan, tetaplah tenang. Shalom. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menyebut kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.